Tahukah kamu bahwa penyalahgunaan nafsa bisa berdampak serius? Mari kita bahas lebih lanjut yuk tentang nafsa. Lalu apa itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketergantungan nafsa dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik. Selain itu, nafsa juga bisa berdampak pada kehidupan sosial seseorang dan kesehatan mental. Lalu apa aja sih jenis-jenis nafsa? Pertama, narkotika. Saat seseorang menggunakan narkotika, zat ini langsung mempengaruhi sistem saraf pusat. Soalnya, otak masih bekerja seperti biasa. Seiring waktu, aktivitas otak mulai melemah, sehingga rantai sel pun berkurang, menyebabkan penurunan kesadaran. Awalnya, penggunaan narkotika akan membuat penggunanya merasakan rileks dan juga nyaman. Seiring berjalannya waktu, pengguna akan merasakan lemas, mata berat, dan juga napas melambat. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ada ganja, heroin, dan kokain. Golongan 2 ada morfin, petidin, dan metadon. Dan golongan ketiga narkodein, buprenorfin, dan kodein. Selanjutnya kita masuk ke psikotropika. Berbeda dengan narkotika yang menekan sistem saraf, psikotropika ini justru merangsang atau mengubah aktivitas otak secara ekstrim. Akibatnya, pengguna bisa mengalami perubahan emosi yang tidak terkontrol dan juga halusinasi. Nah, ada apa aja sih golongan psikotropika? Yang pertama, ada MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Yang kedua, ada amfetamin dan pensiklidin. Yang ketiga, ada fenobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir, ada diazepam dan clobazam. Jenis terakhir adalah zat adiktif lainnya. Zat ini bukan termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi tetap berisiko menyebabkan kecanduan dan membahayakan kesehatan. Salah satu zat adiktif yang paling umum adalah nikotin dalam rokok. Nikotin bekerja dengan merangsang sistem saraf, memberikan efek tenang. Namun, dalam jangka panjang, rokok ini dapat menimbulkan penyakit serius seperti kanker paru-paru. Saat ini, penyalahgunaan nafsa semakin meningkat, terutama di kalangan remaja, faktor sosial dan lingkungan yang menjadi pemicu utamanya. Menurut data KPAI dan BNN, anak atau remaja yang terjerat kasus narkoba memiliki status sebagai pemakai, yaitu 82,4%, pengedar 47,1%, dan kurir 31,4%. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas terlibat sebagai pemakai, sementara sebagian kecil berperan sebagai pengedar dan kurir. Dari total anak atau remaja pemakai narkoba, 57% termasuk kategori coba pakai, 27% tergolong pecandu, dan 15%-nya menggunakan narkoba secara rekreasional. Ini menegaskan bahwa sebagian besar pemakai baru berada di tahap coba pakai yang berisiko meningkatkan kecanduan. Tanpa bimbingan dan dukungan yang tepat, mereka bisa terjebak dalam penyalahgunaan nafsa sebagai jalan keluar. Misalnya seperti seminar, iklan layanan masyarakat, atau kegiatan sekolah tentang risiko nafsa. Nafsa juga memiliki tanda dan gejala loh. Yang pertama, ada menarik diri dari orang lain. Yang kedua, mata tampak terlihat memerah. Yang ketiga, ada mudah marah. Yang keempat, nafsu makan berkurang. Yang kelima, pengguna akan tampak gelisah. Yang keenam, ada kecanduan obat terlarang. Pengguna akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi mendapatkan obat tersebut. Dan yang terakhir, ada perubahan penampilan. Kira-kira bagaimana ya tentang respon dimensi zat kimia pada pengguna nafsa? Yuk kita lihat. Berikut ini adalah gambar tentang respon dimensi zat kimia pada pengguna nafsa. Dengan respon adaptif, yaitu mencari kenyamanan sendiri, seperti beraktivitas fisik, bermeditasi. Lalu untuk respon maladaptifnya, di sini pengguna bisa menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, sehingga menjadi kecanduan dan akhirnya menjadi penyalahgunaan pada obat terlarang. Tahapan pemakaian nafsa yang pertama adalah eksperimental. Ini adalah kondisi pengguna taraf awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari remaja. Sesuai
sesuai kebutuhan pada masa tumbuh kembangnya, ia biasanya ingin mencari pengalaman yang baru atau sering pula dikatakan taraf coba-coba. Biasanya pada tahapan ini, remaja itu mendapatkan pengaruh dari teman sebaya untuk mulai mencoba-coba seperti menghisap rokok ataupun ganja. Tahapan yang kedua adalah tahapan rekreasional. Ini adalah penggunaan zat adiktif pada waktu berkumpul dengan teman sebaya. Penggunaan ini mempunyai tujuan rekreasi bersama teman-temannya, seperti ingin diakui atau diterima di kelompoknya. Pada awalnya, nabza diperoleh secara gratis atau dibeli dengan murah. Individu juga belum secara aktif mencari nabza. Tahapan yang ketiga adalah situasional. Pada tahapan ini, pengguna sudah mempunyai tujuan secara individual, di mana seringkali penggunaan ini merupakan cara untuk melarikan diri atau mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya, individu menggunakan zat pada saat sedang konflik ataupun frustasi. Dan pada tahapan ini, pengguna berusaha memperoleh nafsa secara aktif. Tahapan yang keempat adalah penyalahgunaan. Penggunaan zat yang sudah cukup patologis sudah mulai digunakan secara rutin, minimal selama 1 bulan, dan sudah terjadi penyimpangan perilaku yang mengganggu fungsi dalam peran di lingkungan sosial, misalnya di pendidikan dan pekerjaan. Tahapan yang kelima adalah ketergantungan. Penggunaan zat yang sudah cukup berat telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindrom putus zat. Sindrom putus zat sendiri adalah suatu kondisi di mana individu yang biasanya menggunakan zat adiktif secara rutin pada dosis tertentu menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga menimbulkan kumpulan gejala sesuai dengan zat yang digunakan. Sedangkan toleransi berarti peningkatan jumlah dan dosis obat untuk memperoleh efek yang diharapkan. Teman-teman, nafsa juga memiliki efek samping yang berbahaya loh. Nafsa bisa menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi. Nah, ini sering terjadi pada pengguna heroin dan ganja. Lalu bisa juga menyebabkan gangguan kecemasan dan ansietas, gangguan konsep diri dan kepercayaan diri, ataupun bisa juga menyebabkan kesulitan bersosialisasi. Efek samping nafsa juga bisa menyebabkan gangguan kognitif dan neurologis, seperti penurunan fungsi kognitif, kecerdasan, hilangnya konsentrasi dan memori, atau bahkan bisa juga menyebabkan halusinasi dan delusi. Bahayanya lagi, teman-teman, nafsa juga bisa memberikan efek emosional dan sosial, seperti gelisah tanpa sebab, mudah marah, serta perubahan tingkah laku yang brutal. Wah, bahaya sekali kan teman-teman efek samping dari nafsa ini. Oleh karena itu, teman-teman, jika seseorang mengkonsumsi nafsa bisa memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Nah, apa aja sih dampaknya? Mengkonsumsi nafsa bisa berdampak pada tingkat nafsu makan, yaitu bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Hal ini karena beberapa jenis nafsa seperti kokain, amfetamin, dan ganja dalam dosis tertentu dapat meningkatkan kadar dopamin dan serotonin di otak. Nah, teman-teman, nafsa juga bisa berdampak pada tenggorokan dan mulut, yaitu mulut menjadi kering, dan juga bisa menyebabkan tenggorokan menjadi kering. Lalu berikutnya ada melemahkan sistem imun. Penyalahgunaan narkoba seperti opium, kokain, dan ganja dapat mempengaruhi sistem imun baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir ada gagal jantung. Penyalahgunaan sabu, alkohol, dan opioid dapat meningkatkan risiko gagal jantung. Bahkan, peluang mengalami gagal jantung pada pecandu narkoba hampir sama dengan orang yang mengidap penyakit komorbid seperti kelainan irama jantung, penyakit jantung iskemik, dan penyakit ginjal kronis. Tahukah kamu bahwa penyalahgunaan nafsa bisa dicegah sebelum terjadi, dihentikan saat dimulai, dan direhabilitasi setelah ketergantungan? Wah, sangat terus. Mari kita simak penjelasannya. Ini disebut pencegahan primer. Fokusnya adalah mencegah sejak awal supaya orang tidak tergoda mencoba nafsa. Jadi, gimana caranya?
Ada 3 cara utama nih. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, mengajarkan bahaya nafsa kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan positif, remaja diajak aktivitas seperti olahraga atau seni biar nggak terpengaruh lingkungan negatif. Yang ketiga, kampanye kesadaran, seperti seminar, iklan layanan masyarakat, atau kegiatan sekolah tentang risiko nafsa. Terus kalau udah mulai coba-coba, apa masih bisa dicegah? Bisa, ini namanya pencegahan sekunder, ditunjukkan untuk mereka yang sudah mulai terpapar tapi belum kecanduan. Terus caranya gimana? Yang pertama, deteksi dini, mengidentifikasi orang yang menunjukkan tanda-tanda awal penyalahgunaan. Yang kedua, konseling, bimbingan dari ahli supaya mereka berhenti sebelum kecanduan. Wah, kalau udah kecanduan gimana dong? Di sini masuk ke pencegahan tersier, fokusnya adalah pemulihan dan mencegah kambuh. Apa aja sih yang dilakukan? Ada 3 tahap utama. Yang pertama, rehabilitasi medis, yaitu proses detoksifikasi dengan bantuan dokter dan obat-obatan seperti metadon. Yang kedua, rehabilitasi non-medis, terapi kelompok, dan pelatihan keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Terakhir, bina lanjut atau aftercare, yaitu pendampingan setelah rehabilitasi supaya tidak kembali ke nafsa. Ternyata penyalahgunaan nafsa itu bisa dicegah dengan langkah-langkah ini ya. Iya, mulai dari edukasi, intervensi dini, sampai rehabilitasi. Semuanya itu penting. Mari kita jaga diri dan orang-orang di sekitar kita dari nafsa. Seorang siswa SMA berusia 18 tahun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dalam keadaan tangan diborgol dan kaki diikat. Klien ditemukan mengonsumsi ganja dan menunjukkan emosi yang tidak stabil. Orang tua klien berdiskusi dengan petugas kesehatan dan mengatakan kalau dia sangat cemas terhadap anaknya. Perawat pun melakukan pengkajian kepada pasien dan didapatkan data bahwa klien mulai menggunakan nafsa 6 bulan lalu karena tekanan akademik dan pengaruh teman sebayanya yang menawarkannya rokok serta pil dextro. Klien awalnya ragu, tetapi akhirnya mencoba penggunaan zat tersebut. Pemicunya adalah ekspektasi tinggi orang tua terhadap prestasinya sehingga klien tertekan. Selain itu, klien juga merasakan kesepian. Dua hari sebelum masuk rumah sakit, klien mengkonsumsi 10 butir dextro, minuman keras, dan 1 batang ganja. Klien menjadi agresif, melempar barang, dan berteriak di rumah. Dilakukan pengkajian kepada klien dan klien terlihat masih gelisah dan tidak tenang. Perawat pun membuka catatan dan melihat hasil pemeriksaan klien. Berdasarkan hasil pengkajian, diidentifikasi masalah utama yang Anda alami yaitu coping tidak efektif. Diagnosa keperawatannya yaitu coping tidak efektif. Klien memikirkan ketika awal mula mengkonsumsi nafza. Klien awalnya ditawarkan temannya untuk mengkonsumsi nafza. Bud, kayaknya kamu lagi stres ya. Coba konsumsi nafza nih biar lebih menenangkan, mau nggak? Bener nggak ya bisa ngurangin stres? Coba aja deh, siapa tahu lebih tenang. Setelah mengkonsumsi nafza, klien mulai gelisah, afek labil, dan ketergantungan pada nafza sebagai coping. Setelah mengidentifikasi masalah pasien, perawat menyusun intervensi yang bertujuan membantu pasien dalam meningkatkan strategi coping yang lebih sehat. Perawat mengobservasi kemampuan pasien dalam mengatasi stres, serta mengidentifikasi dampak psikososial yang dialami akibat penyalahgunaan nafza. Lalu disusun juga strategi terapeutik untuk membantu pasien memahami pola perilakunya dan menemukan cara baru dalam menghadapi stres tanpa menggunakan zat adiktif. Perawat dapat gunakan pendekatan yang menenangkan dan meyakinkan, diskusikan kesalahpahaman dan evaluasi perilaku, dorong pasien menentukan harapan yang realistis, serta dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang sehat. Perawat juga merancang sesi edukasi untuk membantu pasien dalam membangun hubungan yang lebih sehat, menggunakan teknik relaksasi, serta meningkatkan keterampilan sosialnya. Perawat dapat anjurkan pasien menjalin hubungan yang positif, ajarkan teknik pemecahan masalah yang konstruktif, latih teknik relaksasi, serta latih keterampilan sosial sesuai kebutuhan. Rencana intervensi pun siap diterapkan. Setelah menyusun intervensi yang tepat, langkah berikutnya adalah implementasi.
Selamat pagi, nama saya Nersiska. Saya yang akan mendampingi hari ini. Boleh tahu nama dan tanggal lahirnya? Nama saya I, lahir tanggal 15 Mei 2007. Baik, senang bertemu dengan adik. Boleh tahu bagaimana perasaan adik hari ini? Saya merasa gelisah dan stres, makanya saya pakai obat-obatan. Bisa ceritakan apa yang biasanya membuat adik menggunakan nafza? Biasanya kalau saya stres karena akademik atau ada masalah, saya merasa nafza bisa membantu saya. Saya mengerti, itu mungkin membantu sesaat, tapi bisa berdampak lebih buruk. Kita akan mencari cara lain yang lebih sehat. Coba sekarang adik tarik nafas perlahan, tahan, lalu hembuskan perlahan. Bagaimana rasanya? Saya merasa sedikit lebih tenang. Bagus, teknik itu bisa membantu ketika adik merasa stres. Apakah adik punya teman atau keluarga yang bisa diajak bicara saat merasa sulit? Ya, ada satu teman saya yang selalu mendukung saya. Bagus, cobalah berbicara dengannya saat masih ingin menggunakannya lagi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari teknik menghadapi stres tanpa nafza. Bagaimana menurut adik? Saya rasa strategi ini bisa membantu saya, nurse, terutama mendengarkan musik dan bicara dengan teman. Bagus, jika keinginan menggunakannya itu muncul lagi, ingatlah bahwa adik itu punya pilihan lain. Saya akan terus mendukung adik. Terima kasih, Sus. Saya akan mencobanya. Dan terakhir kita masuk ke terminasi, evaluasi, dan penutup. Perawat kembali mengevaluasi kondisi pasien setelah menjalani implementasi. Perawat menilai apakah pasien mulai menerapkan strategi coping yang lebih sehat. Perawat juga mengevaluasi apakah pasien masih memiliki dorongan kuat untuk menggunakan nafza. Lalu, terakhir perawat memberikan motivasi dan merencanakan tindak lanjut untuk mendukung pemulihan pasien.